Oke, ya udah. Jadi saya kirimannya dari Manado dan kebetulan ya suami saya juga kirimannya dari Manado. Gitu. Ya, udah kenal ya. Jadi oke, kita lanjut aja. Nah, sekarang saya ada kuis aja nih. Mitos atau fakta, oke? Coba ya. Kanker serviks hanya menyerang wanita yang lebih tua. Mitos atau fakta? Bagus, pada pintar nih semuanya. Jadi ini adalah mitos tentu ya. Kanker serviks itu tidak hanya menyerang wanita yang lebih tua, tapi bahkan ya memang sebenarnya kita cukup prihatin ya, karena sekarang pun kita temukan banyak angka-angka kanker serviks itu meningkat di usia muda, bahkan even 20 aja sudah bisa terkena kanker serviks gitu. Maka itu pentingnya kita melakukan deteksi dini. Dan kenapa penting melakukan deteksi dini nanti akan saya jelaskan di berikutnya ya. Oke, next. Nah, berikutnya lagi. Jika sudah vaksin HPV, pasien tidak perlu khawatir tentang kanker serviks. Mitos atau fakta? Sebenarnya fakta. Kenapa? Karena vaksin HPV itu seperti anak-anak. Jadi vaksin HPV kalau diberikan saat sebelum berhubungan, jadi sebelum kontak seksual, dia bisa memberikan proteksi. Ya, memberikan proteksi. Tapi tapi itu bukan proteksi 100% ya, atau hal yang pasti. Tetap kita harus perlu melakukan pemeriksaan secara berkala. Tapi setidaknya imun atau sistem kekebalan tubuh yang kita punya itu sudah ada udah ada pasukannya, udah ada kayak gitu. Jadi memang sebenarnya masih tergolong fakta sih. Jadi itu mengapa penting untuk melakukan vaksinasi HPV. Dan di Indonesia itu kan kita juga sudah masuk ke imunisasi nasional ya untuk anak-anak umur 9 sampai 14 tahun gitu. Oke. Yuk, next lagi. Nah, deteksi dini sangat penting dalam penanganan kanker serviks. Mitos atau fakta? Pintar-pintar udah, kita pulang aja ya, nggak usah dikasih lagi. Ini berkat peduli sehat 7 tahun nih ya. Oke, ya tentu ini adalah fakta bahwa deteksi dini adalah sangat penting untuk mencegah kanker serviks. Oke, next. Ya, nah, ya. Ada yang masih ingat nggak ini siapa? Oh iya, Jupe. Kenapa Jupe? Kenapa saya taruh Jupe di sini? Aduh, pintar-pintar nih anak ibu-ibunya semua. Iya benar. Ini cukup sebenarnya cukup heboh ya waktu itu, karena bisa dikatakan muncul ke medianya itu sudah dalam kondisi yang mungkin sudah stadium lanjut, udah ada komplikasinya gitu. Padahal kalau misal kita runut, kalau kita tahu bahwa sebenarnya mungkin saat itu stadiumnya itu masih stadium dini. Dan kita bayangkan almarhumah, maksudnya dengan ketenarannya, dengan sumber dayanya, kenapa sih kok masih bisa terkena kanker serviks seperti itu. Nah, apa yang kurang, ada missnya di mana? Nah, itu yang sebenarnya kita jadikan pembelajaran seperti itu. Oke, jadi kanker serviks tidak mengenal siapapun. Jadi siapapun bisa terkena kanker serviks. Oke, yuk next slide. Nah, ini nggak usah dihafal, ini bukan ujian ya. Ini saya cuma mau ngasih lihat kenapa sih ini peta dunia. Oke, ini peta dunia. Kalau bisa dilihat warnanya nih, semakin gelap warnanya ini semakin banyak angkanya, dan kita bisa lihat Indonesia ini masuk ke merah tua. Artinya apa? Artinya kejadian kanker serviks ini masih banyak gitu. Nah, itu kenapa masih menjadi program pemerintah, masih menjadi hal yang masih kita prioritaskan saat ini gitu. Oke, yuk. Nah, kenapa sih angka kematiannya itu masih tinggi ya? Padahal ya mungkin udah pada tahu nih sebenarnya kanker serviks itu kan bisa dicegah. Nah, kenapa nih? Jadi kebanyakan memang pasien-pasien itu datang pada stadium yang sudah lanjut, karena memang stadium awal itu biasanya tidak bergejala. Oke. Nah, terus yang penting lagi apa nih? Angka deteksi dininya itu masih rendah. Kayaknya dari dulu 8% terus gitu. Padahal target WHO kalau nggak salah sekitar 30% angka cakupannya. Artinya maksudnya perempuan Indonesia melakukan deteksi dini itu di Indonesia hanya mencapai 8%. Bayangkan sangat rendah sekali ya kesadaran untuk melakukan deteksi dininya itu. Gitu. Nah, kemudian juga beberapa pasien juga mungkin masih enggan ya. Tadi yang saya sampaikan, untuk kita periksa pasiennya itu mesti
buka celana dan celana dalam, terutama celana dalam ya. Iya, malu katanya. Tapi mau gimana lagi, kita nggak akan bisa periksa kalau nggak buka celana dalamnya, karena kita harus melihat langsung bendanya itu. Nanti saya tunjukkan di mana sih lokasinya sampai kita harus buka celana dalam, oke? Nah, terus juga sebenarnya apa ya, tenaga yang kompeten untuk melakukan pemeriksaan itu juga masih kurang, nggak? Itu yang memang kita lakukan pelatihannya seperti itu. Oke, next. Nah, ini yang sebenarnya mungkin juga ibu-ibu sudah pada tahu ya, bahwa kanker cervix itu bisa dikatakan adalah satu-satunya cancer, the only cancer that we know the etiologi. Etiologinya apa ya? Virus, namanya human papilloma atau HPV, jelas. Jadi kalau kita tahu penyebabnya, tentu kita akan melakukan upaya untuk mengeliminasi atau mencegah infeksi dari virusnya tersebut, seperti itu. Nah, ketika sudah terinfeksi, nanti ada sih gambarnya. Tentu ada juga namanya lesi sebelum terjadi kanker. Namanya adalah lesi prakanker. Itu sebenarnya tugas dari deteksi dini. We have to work in this precancer lesion, yeah, so that we can eliminate the lesion before it, sebelum dia berkembang menjadi cancer, kayak gitu. Nah, jadi dan metodenya itu juga ada beberapa, ada IVA, ada pap smear, ada HPV DNA, kayak gitu. Oke. Terus juga misalnya contoh nih seperti IVA, ketika kita ketemu hasilnya positif, kita bisa langsung terapi sebenarnya. Oke? Next. Jadi kuncinya itu tadi ya, kanker cervix itu dapat dicegah. Oke, next. Nah, ini sebenarnya adalah target dari WHO, ya, PR untuk seluruh negara. Jadi 90% anak perempuan di bawah 15 tahun itu divaksinasi HPV. Kemudian 70% pada perempuan yang usia 35 sampai 45 tahun itu sudah di screening, dan juga kalau misalnya ketemu yang lesi kanker itu juga langsung bisa dapat diterapi. Pada targetnya itu tahun 2030. Berarti sekitar berapa tahun lagi? 5-6 tahun lagi, kan baru Januari ya. Jadi baru sekitar 6 tahun lagi nih targetnya ini dari WHO. Jadi buat ibu-ibu mungkin keluarganya yang ada di rumah, terutama anak perempuan yang masih usia 9 sampai 14 tahun, coba dicari tahu ya, mungkin siapa tahu ada program dari sekolahnya atau bagaimana untuk melakukan vaksinasi tersebut. Oke. Iya, bentar. Jadi suntiknya cuma 2 kali. Kalau orang dewasa suntiknya 3 kali. Ya. Oke, next. Nah, ya, banyak. Jadi pencegahan ini sebenarnya singkat aja ya. Jadi pencegahan itu ada primer, ada beberapa cara. Jadi kayak seperti yang saya lakukan saat ini, saya melakukan edukasi dan termasuk vaksinasi adalah pencegahan primer. Jadi ini nih yang kita lakukan. Jadi saya percaya ibu adalah sumber dari pengetahuan anak-anak. Yang ibu sangat berperan penting dalam membesarkan masa depan anak dan juga masa depan bangsa. Itu mengapa peran ibu itu sangat, jadi sebenarnya edukasi ibu perempuan itu sangat penting. Kayak gitu. Jadi berharapnya dengan kita melakukan edukasi, biasanya ya terutama pasien saya perempuan ya, bahaya kalau pasien saya ada yang laki-laki gitu. Ibu juga mau periksanya apa, organnya beda, ya kan? Nah, jadi harapannya kalau misalnya ibu-ibu sudah paham, misalnya ibu-ibu tuh yang getol, kan ibu-ibu yang ibaratnya kepala rumah tangga sebenarnya, dalam tanda kutip, di rumah ya. Jadi kalau bapak pencari nafkah, kalau yang punya rules atau punya ayo beresin ini, beresin itu kan siapa? Ibu-ibu kan? Nah, itu tugasnya ibu-ibu gitu. Jadi ibu-ibu selain ngebawelin soal rumah tangga, maksudnya rumah tangga itu kayak apa namanya, anak-anak sekolah ya, juga penting kesehatan itu juga tugasnya ibu-ibu untuk mengingatkan. Oke? Jadi itu kenapa banyak edukasi itu mungkin ya dari bidan ke ibu-ibu ya, kemudian ibu kader kayak gitu kalau di sana ya. Nah, termasuk juga di peduli sehat ini. Oke? Kemudian kalau ini bisa dilakukan oleh semua orang, nggak hanya dokter ya. Oke. Nah, kemudian juga pencegahan sekunder. Nah, ini yang kita lakukan di sana juga. Jadi kita melakukan deteksi dini, ya, bisa IVA, bisa pap smear, bisa HPV DNA test, testing sebaiknya. Jadi pap smear combine dengan HPV DNA test. Oke. Kemudian kalau misalnya sudah terkena, nah itu yang kita lakukan sebenarnya. Jangan sampai, misalnya nih ketemunya pada stadium ini, nah kita cegah jangan sampai berlanjut ke stadium lanjut. Jadi kalau misalnya memang masih stadium ini, itu biasanya masih bisa dioperasi.
Ya, tapi kalau misalnya sudah stadium lanjut kita lakukan terapi radiasi atau kemoradiasi biasanya. Oke, ya, next. Oke, next. Nah, ini nih, ya. Apa itu cervix atau leher rahim? Letaknya di mana sih? Kenapa sih kita harus ngangkang? Kenapa sih kita harus buka celana dalam untuk memeriksakan itu? Ya karena ini letaknya ini di dalam tuh. Bisa dilihat ini kan tulang ya, ini tulang. Ini organnya kita. Kalau nggak hamil, organnya yang kecil di dalam tulang aja. Oke, yang dinamakan leher ini rahim nih. Ini rahim, ini telur itu saluran telurnya. Nah, kalau misalnya tidak di apa namanya leher, yang namanya leher rahim itu yang di bagian sini, cervix. Oke, ini vagina. Ya, jadi kalau misalnya ditanya, dok saya tolong dong diperiksa, tapi saya nggak buka celana dalam. Waduh, gimana ya? Sulit ya. Jadi udah tahu ya jawabannya ya. Oke, ya, next. Ini ya, nggak ada yang takut ya? Darah ini nggak terlalu ini. Nih kalau bendanya nih seperti ini nih, yang kalau udah diangkat. Oke, ya, ini rahimnya. Ya ini bukan kanker cervix sih, ini rahimnya atau ini cervixnya ya bisa dilihat nih dari pintu telurnya.